Kami percaya Bapa Yahweh, di saat kami tidak melihat, ketika kami tidak mengerti Bapa, namun kasih-Mu tetap menyertai setiap kehidupan kami. Bapa Yahweh, firman-Mu juga berkata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kami, yang tidak pernah kami dengarkan sama sekali, bahwa Engkau telah menyediakannya bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa Yahweh yang menuntun kami, Bapa Yahweh yang memberkati kami. Tuhan, saatnya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengajaran di hari Sabat ini Bapa Yahweh, sungguh kami percaya Engkau adalah Bapa Yahweh yang meneguhkan setiap hidup kami. Diberkatilah umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa Yahweh. Diberkatilah mereka, dan biarlah firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Demikian juga hamba-Mu Bapa Yahweh, urapilah dan pakailah aku Tuhan. Taruhlah perkataan-Mu ke dalam perkataanku, agar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semua berasal dari Engkau. Demi di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Sahabat Salum, sahabat Salum, ada sukacita? Haleluya. Mari kita salam dulu kiri kanan kita, kita berikan senyuman yang terbaik di hari ini. Haleluya. Karena ada sukacita yang boleh tetap menanti kita dan boleh tetap kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak dosen dan juga mahasiswa-mahasiswi yang dari IKAT ya, STT IKAT. Biarlah senantiasa kita melihat tadi bagaimana tata cara, mungkin wah ini gimana gitu kan, tetapi percayalah kita satu di dalam HaMashiach, amin. Ya, perbedaan itu banyak. Belum lagi kita nanti pergi ke aliran lain misalnya, yang bagaimana tata cara ibadah mereka. Nah, itu semuanya perbedaan itu yang menyatukan setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita menikmati perbedaan itu. Dan selamat datang juga bagi jemaat dan semuanya yang hadir di tempat ini. Biarlah damai sejahtera anugerah Tuhan tetap melimpah bagi setiap kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 9 ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita buka kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya ke-37. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-37 kita membaca bersama-sama, dimulai dari saya, Bapak Ibu. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yeshua dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yeshua sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yeshua duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yeshua mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Sama-sama kita berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Haleluya. Di sini terjadi perebutan tahta, perebutan siapa yang paling besar, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling terkenal. Perdebatan dan perbincangan di tengah jalan ketika mereka hendak pergi ke Kapernaum. Ketika murid-murid Yeshua bersama dengan Yeshua sendiri pergi hendak ingin menuju Kapernaum, di tengah jalan atau di perjalanan mereka sempat apa tadi dikatakan mempertengkarkan. Siapa yang paling besar di antara kita? Oh, sayalah. Saya kan paling dekat dengan Yeshua. Kan gitu kan? Oh, siapa itu yang paling besar? Karena dia paling dekat sama mentor. Kan gitu, sering kan? Oh, udah lagi naik daun lah dia. Dia kan lagi dekat sama mentor putra atau mentor putrinya. Belum tentu, saudaraku.
Banyak hal yang dilakukan seseorang untuk meraih suatu jabatan atau tahta yang tinggi. Ya, entah dengan cara apapun itu, dengan cara positif atau negatif, itu seorang itu sendiri yang tahu, ya. Orang itu sendiri yang tahu. Tetapi yang ingin saya mau katakan, semua kita ingin menjadi naik. Amin. Karena firman Bapa Yahweh berkata, kamu akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Kamu tetap menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Artinya apa? Bapa Yahweh ingin mempersiapkan kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bapa Yahweh ingin membuat kita terkenal oleh karena namanya. Bapa Yahweh ingin kita supaya memuliakan nama Tuhan, dan orang melihat kita dan nama Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Tetapi permasalahannya, ketika perdebatan itu terjadi, itu wajar sebenarnya. Saya yakin itu hal yang wajar ketika murid-murid Yesua itu memperdebatkan siapa sebenarnya yang terbesar di antara kita, siapa yang paling jago, siapa sebenarnya yang bisa menjadi ketua kelas. Saya masih ingat ada teman saya dulu, Marga Tambun Saribu, waktu kelas 2 SMP. Bayangkan saudaraku, ketika ingin pemilihan ketua kelas, dia jumpai semua kawan-kawan satu kelasnya, dikasih uang 22.000, sebagiannya ditraktir makan mie goma, dengan alasan apa? Pilih aku ketua kelas. Bayangkan, ketua kelas saja dia sudah bermain politik. Supaya apa? Supaya saya orang nomor 1 di kelas ini. Dia sudah bisa seperti itu. Saya yakin nanti, semoga lah dia kawan kita nanti bisa jadi DPR atau bupati, ya, karena dia sudah dari ketua kelas saja. Kita kan sebenarnya kalau diunjuk menjadi ketua kelas kan, aduh, repot kali, nulis-nulis nama yang ribut lah, stres lah nanti kalau udah guru nggak datang kan, gitu kan. Kalau di sini adanya ketua kelas, ada kan? Kami dulu angkatan pertama ada ketua kelas, Bang Billa yang pertama, Bang Janter yang kedua, saya yang ketiga ketua kelasnya. Jadi biarpun saya paling muda di angkatan pertama, gini-gini ketua kelas ini, ya. Kalian harus segan kalian, ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Bapak Yahweh, dan kebetulan mungkin pada waktu itu ketika mereka sudah sampai di rumah, ditanya Yesua, kalian tadi ngobrol apa? Kok ribut kali kalian? Seperti bahasa sehari-harinya seperti itu. Apa yang kalian perbincangkan? Saya yakin Yesua sudah tahu sebenarnya apa yang mereka bahas. Mereka diam, dikatakan kan? Kemudian tibalah Yesua dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesua sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Di ayat 34 dikatakan, tetapi mereka diam. Mereka diam, tidak mau menjawab. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sekarang siapa yang terbesar di Bukit Gibeon ini? Yang terbesar di Bukit Gibeon ini adalah nama ini. Haleluya. Dan panjinya telah ditegakkan di tempat. Enggak ada yang mengatakan saya paling besar, saya paling sukses. Tidak ada. Kita semuanya sama. Haleluya. Pelajaran yang ingin kita temui dalam kitab ini, bagaimana kita bisa belajar dari seorang anak kecil. Bayangkan kita disuruh belajar dari si Mario Tampu Bolon. Mau kalian belajar dari situ? Dengan kemungilannya, dengan keompongnya gitu kan. Yesua mengajarkan itu, dan kebetulan di rumah itu mungkin lewat anak-anak, lalu dipanggil Yesua lah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kita, yang menjadi pertanyaan, apa yang dapat dipelajari dari anak kecil? Yang pertama, seorang anak kecil tidak pernah khawatir terhadap apapun, karena dia tahu bapaknya pasti akan menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan. Pernahnya ada kalian lihat anak-anak khawatir, stres? Pernah nggak kalian lihat atau kalian tanya misalnya anak-anak yang ada di sini, seperti yang pernah saya tanyakan kepada anak sekolah minggu, "Dek, apa pergumulanmu?" Saya bilang. Dia gini, "Abang ini ngomong apa? Nggak tahu." Kan anak-anak nggak tahu pergumulan. Apa pernah anak-anak stres? Nggak pernah stres, karena dia yakin bapakku akan memberikan uang jajanku, bapakku akan memberikan yang terbaik bagiku, bapakku akan menyediakan sekolahku. Haleluya. Dia akan percaya dan beriman bahwa bapaknya akan menyediakan yang terbaik bagi hidupnya. Yang kedua, dia juga tidak pernah merasa takut, karena dia yakin bapaknya senantiasa menjaga dan memberinya perlindungan. Dia penuh percaya kepada bapaknya di segala situasi. Saudara pernah lihat ada seorang bapak yang menggendong anaknya, terus diangkat, dinaikkan ke atas, dilempar-lempar, anaknya nangis atau ketawa?
Ketawa kan? Bayangkan, ketawa dia, padahal udah nyawanya udah, aduh, entah leherku nanti ini terpelecok, saya tidak tahu kata anak itu mungkin. Tapi dia ketawa, gitu kan anak-anaknya. Karena apa? Dia yakin dan percaya bapaknya akan menolong hidupnya. Bapaknya akan menangkap dia. Saya tidak tahu, kampung saudara beda. Mungkin ada bapak-bapak diginiin, terus bapaknya pergi. Ya, saya yakin itu bukanlah Bapa yang bertanggung jawab, tetapi Bapa Yahweh adalah Raja di atas segala raja yang akan menjamin setiap kehidupan kita. Amin. Dia adalah Bapa Yahweh yang mencukupkan segala keperluan kita. Bagaimana seorang anak itu ketika dilempar ke atas dia bisa tertawa karena dia beriman dan percaya nanti bapakku nangkap aku juga kok. Ketika anaknya menangis, apa aku dipukul anak tetangga gitu kan? Bagaimana bapak itu membujuk, aduh nak, udahlah nak. Itu biasa itu nak, gitu. Beda sama bapakku dulu. Pengajarannya beda-beda memang. Tidak semua bapak seperti itu. Kalau bapak saya dulu, kau di sekolah, kalau ada yang melawan kau, kalau besar badannya, ambil batu atau ambil kayu, pukulkan, lemparkan. Kalau dia melapor sama bapaknya, biar aku sama bapaknya, kau sama anaknya. Itu diajarkan. Ya untunglah berubah ya jadi pendeta kan gitu kan. Sempat kayak gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, bagaimana seorang bapak akan memberikan yang terbaik, orang tua akan memberikan yang terbaik. Ya, orang tua artinya orang yang lebih tua dari kita. Misalnya abang kita, saudara-saudara kita, pasti akan memberikan yang terbaik. Diperhatikannya kita. Iman seperti anak kecil itu yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya. Ketika dia sedang bermasalah sebenarnya, dia diangkat ke atas, dia sebenarnya saya yakin itu dalam masalah besar itu sebenarnya. Masalah besar. Kenapa? Ya namanya anak-anak masih kecil, tulang-tulangnya bagaimana, tiba-tiba entah bagaimana kan. Jadi pernah juga saya baca, ternyata ketika anak-anak dilempar seperti itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Ada kata masih kurang apa? Kurang stabil lah istilahnya bagian kepalanya ya. Jadi kok dilempar-lempar gitu bisa entah maafkan entah otaknya geser atau gimana lah, saya tidak tahu ya. Entah kepalanya bergeser. Tapi tidak boleh. Nanti suatu saat yang ingin menikah ada anaknya jangan kayak kemarin saya pernah ingat tahun 2022 Pak Pendeta Herbert Sihotan pernah bilang diangkat terus kutangkap. Aku buatlah gitu kan. Gak usah dipraktikkan lagi. Kita begitu mudah khawatir ya. Sebaliknya kita khawatir sebenarnya dan ketakutan ketika berada di situasi yang sulit. Saya sendiri mau juga khawatir. Saya pun berkhotbah di sini bukan berarti saya katakan oh saya sudah luar biasa ini dalam beriman, dalam hal kekhawatiran saya sudah menang. Tidak, tetap khawatir. Tetapi yang ingin Bapak Yahweh sampaikan, yang ingin Yesus ajarkan, bagaimana tetap beriman kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Ketika kita dianggap Yesus HaMashiach sebagai anaknya dan kita menganggap dia sebagai Bapa, kita sering memanggil dia Bapa, tolong saya, Bapa sentuh hatiku, Bapa dan lain sebagainya. Artinya kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Berpegang teguh kepada firman-Nya. Kita lupa janji firman-Nya yang mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Haleluya. Siapa di sini yang merasa dipelihara oleh Bapa Yahweh? Haleluya. Ya. Kita yakin dan percaya Bapa Yahweh yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Yang ketiga, seorang anak kecil itu selalu taat terhadap apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Mudah diajar dan dibentuk tanpa pernah berdebat. Pernah nggak lihat seorang anak berdebat sama bapaknya? Umur 3 tahun udah berdebat. Bukan Pak, seperti kata menteri ini, Menteri Erick Thohir mengatakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Bayangkan anak 3 tahun seperti tidak. Nak, nanti ini ya, pasti di pelayanan juga seperti itu. Ini yang mau terjun ke PPL nanti, yang paling gampang diajar itu siapa? Anak-anak, adik-adik. Oh iya kak, ya, iya miss, atau bang Ser katanya kan. Dikirain Ser itu nama, bang Ser katanya, karena dia feelingnya miss. Ketika jumpa sama kami yang pria-pria dipanggil miss juga gitu kan. Miss kata, bukan, kalau sama laki-laki panggilnya Ser ya gitu kan. Nah anak-anak itu yang paling gampang diajari sebenarnya. Ayo kita ikuti ini, ayo kita sebut ini, nama Tuhan ini ya ini. Mereka mau. Coba yang udah remaja puasa, Pak, nama Tuhan kita itu adalah Yahweh, Yod-He-Wah-He.
Kita jelaskan semua dari Ibrani semuanya, seperti yang sudah diajarkan Bapak itu kan. Yang bagaimana Ibrani? Mereka pasti bertanya, mereka pasti apa itu? Mereka pasti berontak. Tidak, nama Tuhan kami tetap ini. Mungkin hal seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah anak-anak itu gampang menerima ajaran dan tanpa memperdebatkannya. Firman Tuhan pun bukan untuk diperdebatkan saudaraku, tetapi untuk kita taati. Amin. Mungkin ada perselisihan paham tentang bagaimana penafsiran. Ya, itu hal yang wajar. Perlu diperdebatkan sebenarnya firman Tuhan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, kita jadikan firman Tuhan menjadi hal yang membuat kita semakin mempererat persaudaraan kita. Dalam hal ketaatan, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Dia berkata dalam kitab Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, dan bahkan menyelesaikannya sampai di kayu salib. Di Filipi 2 ayat 8. Bagaimana dia bisa setia? Ya, Bapa Yahweh itu, Tuhan Yesus setia ketika dia berada di bumi ini, setia sampai dia di kayu salib. Kemanapun nanti kita, mungkin kita pelayanan tidak harus di Gibeon ini selamanya, tetapi bagaimana jiwa pelayanan itu, dan kita merasa bahwa saya itu adalah hamba Elohim dan hamba Tuhan, percayalah Bapa Yahweh akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Jangankan taat ya, boro-boro taat, iya kan? Tertegur oleh firman Tuhan saja, tidak sedikit dari kita yang langsung tersinggung dan ada yang ngambek lah. Kita sulit menerima teguran. Apalagi tadi kita menerima jamuan kudus kan, langsung dibaca pula dengan kata pertama, jangan sesat, katanya gitu kan. Ngeri kali bah firman di hari Sabat ini kan gitu kan. Kita merasa firman yang kita terima di roti itu untuk kita. Atau mungkin ada juga yang ngambil 3 untuk keluarganya, untuk siapalah. Ada yang ngambil 5 karena dia nggak sarapan tadi dari rumah, jadi diambilnya 5 biar agak kenyang dia, pikirnya terhilah ada mengganjalkan gitu kan. Saya pun heran. Maka saya tadi feeling memang ini roti pasti kurang, karena pasti agak lumayan banyak kan, sudah feeling semuanya. Karena ada di antara kita ada 1, 2 dan tidak masalah itu. Kalau selagi itu untuk, kan ada dia mewakili keluarga saya, apa ayatnya kan gitu kan, mewakili ini, ini ayatnya gitu. Tetapi yang ingin saya mau katakan, bahwasanya firman Tuhan itu yang menegur kita, menasihati kita, mengajari kita. Amin. Jangan firman Tuhan itu kita terima hanya yang enak-enaknya saja. Amsal 10 ayat 22, berkat Yahweh lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yes, ku terima firman-Mu Tuhan. Tiba ada firman Tuhan, hai engkau keturunan ular beludak. Enggak aku itu. Itu cocoknya untuk ini itu kan. Jemaat Tuhan kan seperti pemain bola kan, suka mengoper-oper. Itu firman Tuhan cocok ke dia itu. Tentang ini, sebenarnya itu untuk ini itu. Ya apa salahnya? Ya Tuhan, firman-Mu untuk itu Tuhan. Yes, kalaupun ada berkat yang menjanjikan luar biasa itu untuk saya. Kalaupun misalnya firman Tuhan yang menegur, ya Tuhan aku introspeksi diri Tuhan. Harus gitu, jangan dioper ya. Tepuk dulu kiri kanannya, jangan oper firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan tidak untuk dioper-oper, tetapi untuk pribadi kita hidupi firman Bapa Yahweh itu. Ayub menasihati kita di Ayub 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Elohim, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Berbahagia ditegur oleh Bapa Yahweh, oleh firman-Nya, karena kita masih disayangi oleh Bapa Yahweh. Bayangkan kalau seandainya tidak ada lagi teguran dalam hidup kita suka-suka, hati-hati. Tadi pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memakai anak kecil itu? Memiliki perasaan ingin tahu yang tinggi. Anak-anak itu penasarannya tinggi sekali. Asal dilihat seperti borunya 6 boruku, boru 1 juta semalam kami komselkan, dilihat lilin, udah mau begini kan, lilin kaki dia gitu kan, dilihatnya ada gitar, mau dipegangnya gitu. Itu anak-anak itu. Jadi kita harus semuanya seperti itu, rasa ingin tahu. Kalau misalnya kita lihat ada membingungkan firman Tuhan, gimana ini ya firman Tuhan ini tadi? Saya suka membuka firman Tuhan bukan dari terjemahan baru saja. Ini kan Alkitab ini kan TB, terjemahan baru. Saya sering buka juga di bahasa Indonesia masa kini ya, BIMK, ada juga di terjemahan mudah dibaca, banyak hal. Ada dari Indonesia Literal Translation dan semuanya. Kita harus selidiki
Oh, kalau kurang mengerti, kita cari coba dari pembahasan-pembahasan yang lain seperti itu. Rasa ingin tahu itu harus ada, saudaraku. Seperti anak kecil yang saya katakan tadi. Anak-anak itu juga memiliki hati yang sangat tulus. Tulus nggak anak-anak? Pernahnya berbohong anak-anak? Jarang. Yang saya katakan itu jarang. Satu kali ada seorang ibu memiliki utang di koperasi. Lalu adalah anaknya umur 3 tahun. Nak, nanti kalau ada bapak-bapak datang naik kereta, bilang mama nggak di rumah ya. Oh, siap mak, kayak gitu kan, sambil main datang. Halo, mama di mana? Kata mama tadi mama nggak di rumah. Katakan, loh, sebenarnya di mana mama? Coba tanya dulu. Bentar ya pak, saya tanya. Mama di mana? Gitu. Jadi ketahuan kan? Itulah anak-anak. Mereka tidak tahu yang namanya apa itu kerjasama ya, antara orang dewasa dengan anak-anak. Susah itu kerjasama. Jujur anak-anak itu memiliki hati yang tulus, mudah diajar dan mudah percaya juga. Dek, ini ya, ini. Itu sebabnya di ayat yang selanjutnya dikatakan firman Bapa Yahweh, celakalah orang yang menyesatkan anak-anak. Bayangkan batu kilangan diikat ke leher, buangkan ke laut. Siapa yang menyesatkan anak kecil? Kejam sebenarnya perkataan itu, tetapi saking bagaimana tulusnya anak-anak itu, tiba-tiba disesatkan atau bahkan diajari melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Hati-hati. Yang keempat, saudaraku, dalam pelayanan saudara juga, ini untuk pelayanan kita, saudara dan saya, akan ada peluang seperti yang dialami oleh murid-murid Yesua itu. Ada nggak peluang? Ada nggak peluang? Jemaat mulai membanding-bandingkan saudara dengan satu timmu. Kami pernah mengalami itu, saudara. Karena kita kan diutus berdua-dua kan? Atau minimal lah 2, ada 3, ada 4 orang diutus. Tiba-tiba ada jemaat yang mengatakan seperti ini, lebih hebatnya berkhotbah miss yang ini daripada miss yang ini. Di depan kita sendiri. Ini contoh. Si Kesia, siapa kawanmu Kesia? Sama si Despin sama si Vika. Lebih hebatnya Miss Vika yang berkhotbah dari kalian berdua. Didengar kalian sendiri. Hati-hati, itu bisa memicu pertengkaran sama kalian. Akan menjadi iri. Iya juga ya. Oh iya ya. Enggaknya di Gibeon biasa-biasa aja dia. Kenapa di sini dibilang hebat? Yang salah lihatnya mungkin jemaat itu. Bisa jadi seperti itu. Diperhadapkan sesuatu hal yang sangat membuat kita menjadi berdebat. Iri dengki bisa muncul saat merasa temannya lebih hebat atau lebih disukai oleh orang lain. Padahal tanpa disadari, semua kita memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Haleluya. Ada kelebihan-kelebihan kita masing-masing. Saya tidak pernah lupa mengatakan itu. Yang bernyanyi belum tentu bisa bermain musik. Yang bermain musik belum tentu bisa bernyanyi. Ada orang bisa bermain musik, pintar sekali, jarinya sampai lentik kali gini. Tapi bernyanyi fals, batuk pun dia fals ya. Itulah perbedaan-perbedaan tadi. Kita tidak bisa. Ada orang yang hebat WL luar biasa, jingkrak-jingkrak sampai berapi-api. Bukan hanya berapi-api, berasap-asap. Ya bagaimana dia menggebu-gebu WL, tapi disuruh khotbah, mungkin penjabarannya, mungkin gitu. Itu beda-beda. Hal yang wajar, tidak perlu kita, ya kan, kata jemaat, aku yang paling bagus kan, udah aku bilang sejak dari Gibeon pun, sejak kita belum berangkat pun, udah aku bilang, akunya yang paling hebat. Itulah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Hamasia. Kawan-kawanku yang lainnya, soalnya akunya yang dipakai Tuhan Yesus, akunya tangan kanannya. Sebenarnya akunya, mungkin ribut lah ini. Tuhan Yesus biasa aja jalan. Bagaimana dia sampai ke Kapernaum? Asalnya dulu sampai nyampe di rumah baru ditanya, barulah dihajar. Ngapain kalian tadi? Membahas apa itu? Diam mereka. Kita harus menyadari kita semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Ada lagunya kan? Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang
untuk kemuliaannya. Mungkin kita kecewa mau PPL kita, tapi tunggu sakit hati dulu sama teman satu tim kita, sakit hati dulu sama mentor kita, sakit hati dulu kita misalnya sama ini. Terserah itu, tetapi bagi Bapak Yahweh engkau sangat berharga. Haleluya. Ke beberapa orang pernah saya ceritakan, saya pernah menghajar orang dulu baru khotbah. Ketika masih di sini, ketika saya mau berkhotbah ke Yapim, SMK Yapim Balige, adalah anak murid saya pula itu. Tidak usahlah saya sebut namanya, angkatan kedua. Kurasa dia tersinggung dengan apalah, ada permasalahan memang. Datanglah dia bawa kater. Jadi kalaupun di sekolah Alkitab bukan berarti itu kudus semua malaikat semua. Kater pun bermain, bayangkan. Begini, apa kau kata. Apa gitu kan? Saya lagi siap-siap masang dasi nih, mau khotbah udah semangat. Kau nunu adalah yang apa? Apanya melerai. Di apalah? Oh jangan bang, nggak usah bang, apa bang itu kan? Yaudahlah saya pakai sepatu lah pergi keluar. Didatanginya saya, dibawalah kater. Mau diginikan lah. Wah, nggak betul juga ini, perlu juga nyeperuki ini mau makan ini gitu kan? Saya tangkis, saya terbang dia. Kurus pula orangnya kan. Mau saya kasih lagi yang ini, udah langsung ditahan. Ada angkatan 3 yang menahan. Wah, udahlah, jangan lagi bang gitu kan. Relaxlah saya dulu. Aduh Tuhan, baru kali ini aku Tuhan mau khotbah tapi nunggu nonjok orang gitu kan. Itu sudah saya alami, minta ampun Tuhan. Saya pergi pelayanan, puji Tuhan sukses memang khotbahnya. Tapi pulangnya saya jantungan, aduh udah ditunggunya aku, jangan-jangan dia tadi bawa kater, tiba aku udah pulang, entah udah kampanye entah apanya gitu kan. Tetapi puji Tuhan, kami langsung berjumpa. Saya tidak ingat entah Bang Janter dulu atau Bang Mardo yang mempertemukan kami, berdamailah kami, pelukan juga lah kami. Anak muridku sendiri, dulu masih ada sistem pemuritan, anak muridku bayangkan dibuat kepada, bayangkanlah Andreas membuat seperti itu kepada Yesua. Apakah Yesua aku yang paling besar? Kan udah repot ceritanya. Yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan bahwasanya marilah kita berlomba mengejar ketulusan itu, kerendahan hati, saling menerima kelebihan itu tadi. Haleluya. Saya katakan tadi, walaupun berbagai macam apa yang telah kita alami sebelum kita berangkat, mungkin ada yang kena marah, ini kena tegur, tidak apa-apa. Jiwa pelayanan itu harus bisa. Haleluya. Jangan kita tidak perlu berebut tahta, apalagi yang PPL nanti atau yang dimanapun praktek, tidak perlu mengatakan saya lebih hebat, oh saya yang paling ini, tidak usah ya. Bisa. Kerajaan surga itu bukan masalah makanan, jabatan dan tahta kehormatan duniawi, namun tentang anugerah dan pilihan hidup dalam ketulusan dan kerendahan hati yang boleh kita terima dalam setiap kehidupan kita. Itu sebenarnya intinya. Kita tidak perlu memperdebatkan siapa yang paling besar, siapa yang paling ini. Maka Tuhan akan mengangkat kita. Percaya bahwa hidup kita sangat berharga bagi Elohim. Mari kita buka kitab Yesaya 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayatnya yang ketiga. Yesaya 42 ayat 3, sama-sama kita membacanya 2-3 ya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Haleluya. Artinya bagaimanapun latar belakang kita, ketika Bapak Yahweh, ketika Tuhan sudah memilih setiap kehidupan kita, itu tidak permasalahan lagi. Bagaimana kita bisa melihat, oh saya ini sudah hamba Tuhan, saya ini sudah hamba Elohim, maka saya akan berjalan dan melangkah pelayanan, bukan hanya sekedar PPL, bukan hanya sekedar aturan dari kampus, tetapi memang saya berjalan bahwasanya Bapak Yahweh menyertai saya, banyak orang akan dimenangkan. Kita doakan yang sakit sembuh, jangan jadi mati ya. Kita doakan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Itu dialami oleh berbagai banyak hal. Ya kita berdoa, saya pernah mengalami di rantau Kasai, Afdeling 10 kalau nggak salah ya. Ada anak gadis orang Kitanias, kita doakan dulu. Memang tidak langsung sembuh pada waktu itu. Ada juga bapak-bapak yang lumpuh, kita doakan juga. Memang tidak langsung sembuh, tidak langsung jingkrak-jingkrak bapak
bapak-bapak itu, tidak. Tetapi ketika sudah pulang, mereka menelpon, Pak Penginjil, gitu kan? Kan gelar kita banyak-banyak kan? Pak Penginjil, Ser, Pak Pendeta, macam lah gelar kita nanti. Pak Penginjil, puji Tuhan, anak gadis itu udah bisa melihat loh Pak. Walaupun memang dalam pemulihan, tapi setidaknya dia udah bisa melihat. Bapak yang itu, yang bapak doakan kemarin, yang kalian doakan itu Pak, udah luar biasa dia, udah bisa berjalan, udah bisa kerja lagi dia ke Ancak katanya kan, ke Sawit katanya. Lalu saya langsung berbangga diri, saya langsung katakan, itu karena doa saya, bukan karena satu tim saya itu. Dulu kawan satu tim saya itu Bang Joko, Banure Angkatan 2. Saya tidak katakan, adalah manjur doanya si Joko, karena doaku itu. Apa bisa seperti itu? Tidak, karena kesepakatan dan kesehatian. Itu sebabnya perlu kesehatian itu tadi. Dalam pelayanan apapun, kalau sudah diutus, kesehatian sangat penting. Maka di situ akan terjadi mujizat. Haleluya. Ketika ada orang yang sakit, yang lumpuh, ingin memberikan kepada Yesua, lalu Yesua melihat iman orang yang mengangkat itu. 4 orang mereka mengangkat, menggotong itu yang dari atap rumah. Bapak Yahweh tidak melihat, Tuhan Yesus tidak melihat iman dari yang sakit itu, tetapi Yesua melihat iman dari keempat orang itu. Bayangkan dari atas diturunkan 4 orang, kena nyamuk tangannya, mau dipukulnya kan, jatuh itu yang lumpuh itu. Artinya perlu kesehatan. Haleluya. Marilah kita tetap tulus dan juga rendah hati, saling menerima kelebihan satu dengan yang lainnya. Saya yakin dan percaya seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Haleluya. Kita percaya lewat firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya tidak perlu berebut tahta. Tidak ada gunanya sebenarnya. Yang ingin kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, kepada Tuhan Yesua, bagaimana kita tetap giat melayani Bapa Yahweh dan kita tetap setia melayani Bapa Yahweh. Haleluya. Hingga pada akhirnya kita tetap dapatkan mahkota kehidupan itu. Itu tujuan hidup kita. Ketika dia datang sebagai mempelai pria, kita memiliki persediaan yang cukup. Kita tidak tertidur, kita tidak meminta-minta minyak lagi kepada orang lain sehingga pintu itu tertutup. Tetapi kita yakin dan percaya ketika Yesua datang, disitulah kita mengalami kemenangan. Saya dan saudara, saya yakin kita semuanya akan mengalami kemenangan itu. Amin. Mahkota kita telah tersedia semuanya. Asalkan mau merendahkan hati, mau bersehati, dan juga mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Demikianlah firman Bapa Yahweh, pengajaran yang mengajarkan kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesua HaMasiah. Ketika mereka bertengkar, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat. Tetapi kita di sini bisa belajar, tidak ada yang lebih hebat. Hanya Tuhan Yesua yang hebat di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh. Kita katakan, hidupmu berharga bagi Yahweh.